Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Adrezo. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas isi dari artikel kami yang berjudul Perbandingan hasil penerapan teknik histogram equalization dengan contrast stretching pada peningkatan kualitas citra. Jadi, kelompok kami beranggotakan 5 orang yang terdiri dari Miftahul Ahmadil Khair dengan NIM belakang 084, lalu ada Deandra Satrio Setiawan dengan NIM belakang 089, ada Arkan Syahbana dengan NIM 097, ada saya sendiri Nathanael Christian Albertus dengan NIM 113, dan ada Dimas Anggoro Sakti dengan NIM 115. Jadi sebelum masuk ke artikelnya, saya akan menjelaskan isi dari abstrak dan juga kata kuncinya. Jadi citra digital ini merupakan suatu representasi digital dari objek atau fenomena dunia nyata. Kualitas citra yang baik sangat penting dalam penggunaan medis, pengolahan citra satelit, dan industri kreatif. Namun seringkali citra yang diperoleh memiliki kualitas yang kurang memuaskan. Nah, oleh karena itu, kelompok kami menerapkan teknologi pengolahan citra digital yang telah mengembangkan berbagai teknik ini untuk meningkatkan kualitas citra tersebut. Dalam pembuatan kali ini, kami menganalisis efektivitas dan keunggulan dua teknik umum, yaitu histogram equalization atau HE dan contrast stretching atau CS, untuk meningkatkan kualitas citra. Dan kami mereferensikan dari penelitian sebelumnya, yang dimana dia telah menunjukkan bahwa HE dan CS ini dapat secara signifikan untuk meningkatkan kontras dan juga detail gambar. Kami juga membandingkan metode HE dengan pendekatan fuzi dan median filtering pada citra medis dan citra mata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik HE memiliki keunggulan dalam peningkatan kualitas citra dibandingkan teknik lainnya. Penelitian ini juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan antara kedua teknik tersebut dan merekomendasikan teknik yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas citra. Penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi dalam pengembangan teknologi pengolahan citra digital. Kata kuncinya ada pengolahan citra digital, histogram equalization, contrast stretching, teknik, kualitas, dan juga objek dan juga teknologi. Baik, selanjutnya masuk ke bab 1 yaitu bab pendahuluan yang dimana dimulai dengan subbab latar belakang yaitu citra digital merupakan representasi dari objek atau fenomena di dunia nyata dalam bentuk digital. Citra digital dapat diperoleh dari berbagai macam sumber seperti kamera digital, pemindai, atau bahkan mikroskop. Kualitas citra yang baik sangat penting dalam berbagai aplikasi, seperti pengolahan citra medis, pengolahan citra satelit, dan juga dalam industri kreatif. Namun dalam beberapa kasus, citra yang diperoleh dapat memiliki kualitas yang kurang memuaskan, terutama jika sumbernya kurang baik atau kondisi pengambilan gambar tidak ideal. Hal ini dapat menghasilkan citra yang gelap, buram, atau kurang tajam. Meskipun begitu, perkembangan teknologi pada bidang pengolahan citra digital memungkinkan citra yang memiliki kualitas rendah untuk ditingkatkan kualitasnya. Histogram equalization dan contrast stretching merupakan dua teknik yang umum digunakan dalam pengolahan citra untuk meningkatkan kualitas citra. Kedua teknik tersebut bertujuan untuk meningkatkan kontras citra sehingga citra terlihat lebih jelas dan tajam. Histogram equalization adalah teknik yang digunakan untuk meningkatkan kontras citra dengan mengubah distribusi atau penyebaran histogram dari citra tersebut. Sedangkan contrast stretching adalah teknik yang digunakan untuk meningkatkan kontras citra dengan mengubah rentang intensitas piksel citra. Berbagai penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk menganalisis efektivitas dan keunggulan dari masing-masing teknik tersebut. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Budi Hartono dan Veronica Luciana, mereka melakukan analisis teknik adaptive histogram equalization atau AHE dan contrast stretching untuk perbaikan kualitas citra. Hasil dari penelitian mereka menunjukkan bahwa AHE dan CS dapat meningkatkan kualitas citra secara signifikan dengan meningkatkan kontras dan detail gambar. Selain itu, Nazaruddin Ahmad dan Arifianto Hadinegoro juga melakukan penelitian dengan menggunakan metode HE untuk perbaikan citra digital. Mereka berhasil menunjukkan bahwa HE dapat meningkatkan kualitas citra dengan meningkatkan kontras dan kecerahan citra. Dan terdapat beberapa tambahan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Konitatul Hasanah, Rosa Endri, Asmara, dan Ula Delvana Rosiani yang melakukan penelitian menggunakan teknik HE tetapi menggunakan pendekatan fusi juga. Dan masih terdapat beberapa tambahan penelitian terdahulu lagi. Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa teknik HE atau histogram equalization dan contrast stretching
atau CS sering digunakan dalam meningkatkan kualitas citra. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis efektivitas dan keunggulan dari masing-masing teknik tersebut, serta membandingkan hasil penerapan kedua teknik tersebut pada peningkatan kualitas citra. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai perbedaan antara kedua teknik ini dan memberikan rekomendasi mengenai teknik yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas citra. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teknologi di bidang pengolahan citra digital. Pada sebab rumusan masalah terdapat dua rumusan masalah, yaitu bagaimana efektivitas dan keunggulan dari teknik HE dan CS dalam meningkatkan kualitas citra, lalu bagaimana perbandingan hasil penerapan kedua teknik tersebut pada peningkatan kualitas citra. Pada subbab tujuan penelitian terdapat 5 tujuan penelitian. Yang pertama yaitu menganalisis efektivitas dan keunggulan teknik HE dalam meningkatkan kualitas citra digital. Yang kedua, menganalisis efektivitas dan keunggulan teknik CS dalam meningkatkan kualitas citra digital. Yang ketiga, membandingkan hasil penerapan teknik HE dan CS pada peningkatan kualitas citra digital. Yang keempat, memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai perbedaan antara kedua teknik tersebut dan memberikan rekomendasi mengenai teknik yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas citra. Dan yang terakhir yaitu memberikan kontribusi pada pengembangan teknologi di bidang pengolahan citra digital. Pada subbab manfaat penelitian, terdapat 5 manfaat penelitian. Yang pertama yaitu memberikan solusi untuk meningkatkan kualitas citra digital yang kurang baik. Lalu yang kedua, membantu industri kreatif khususnya pada bidang pengolahan citra untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Yang ketiga, memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai teknik HE dan CS dalam pengolahan citra digital. Yang keempat, merekomendasikan teknik yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas citra sehingga dapat membantu para praktisi dan peneliti dalam memilih teknik yang lebih tepat untuk aplikasi tertentu. Yang kelima, yaitu dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang pengolahan citra digital sehingga dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Pada subbab ruang lingkup terdapat penjelasan, yaitu ruang lingkup dari penelitian ini adalah menganalisis efektivitas dan keunggulan dari dua teknik dalam pengolahan citra digital, yaitu histogram equalization dan contrast stretching. Penelitian ini juga akan membandingkan hasil penerapan kedua teknik tersebut pada peningkatan kualitas citra. Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan metode eksperimen, di mana citra digital dengan kualitas rendah akan diproses menggunakan kedua teknik tersebut. Kemudian, selain itu, penelitian ini juga akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti sumber citra, jenis citra, dan ukuran citra dalam proses penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi mengenai teknik yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas citra dan memberikan kontribusi pada pengembangan teknologi di bidang pengolahan citra digital. Untuk bab kedua ada studi literatur, lalu bab dua ada subbagian yaitu deskripsi teori. Di sini menjelaskan tentang histogram equalization dan contrast stretching. Untuk histogram equalization itu, histogram equalization adalah teknik peningkatan gambar yang sederhana dan efektif, namun dalam beberapa kondisi pencahayaan gambar dapat berubah secara signifikan setelah proses penyamaan. Sedangkan contrast stretching mengubah rentang dan distribusi statistik nilai piksel suatu gambar untuk memfasilitasi persepsi fitur gambar dan dapat digunakan untuk mencocokkan histogram gambar yang berbeda. Untuk histogram equalization itu ada suatu metode untuk pengolahan citra yang menyesuaikan kontras dengan menggunakan histogram citra. Lalu untuk contrast stretching, yang contrast stretching atau sering disebut normalisasi histogram itu digunakan untuk meningkatkan kontras gambar dengan meregangkan rentang nilai intensitas untuk menempati rentang yang lebih luas atau yang diinginkan. Contrast stretching itu berbeda dengan pemerataan histogram atau histogram equalization karena peregangan kontras hanya terbatas pada fungsi skala linear ke nilai piksel. Lalu pada penelitian relevan, ada penelitian yang pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Surabhi Patel dan Mausumi Goswami yang berjudul Comparative Analysis of Histogram Equalization Technique. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma yang paling unggul adalah FODE. Untuk artikel ini ada kesamaan dengan penelitian ini, yaitu mempraktekkan metode histogram equalization.
Yang kedua, ada penelitian yang dilakukan oleh Nurmazida Jusso, Rosalina Abdussalam, dan M. Norazizi Sammoth Chayuti yang berjudul Color Image Enhancement Using Contrast Stretching on a Mobile Device. Hasil penelitian dari jurnal ini menunjukkan bahwa metode contrast stretching bisa meningkatkan kualitas gambar yang resolusinya rendah. Dari artikel ini ada kesamaan dengan penelitian ini, yaitu mempraktekkan metode contrast stretching ke gambar dengan resolusi rendah. Yang ketiga, ada penelitian dilakukan oleh Wikaria Ghazali, Haryono Soparno, dan Jenny Ohliati yang berjudul Penerapan Metode Konvolusi dalam Pengolahan Citra Digital. Hasil penelitian dari jurnal ini menunjukkan bahwa metode konvolusi dapat digunakan dalam proses pengolahan citra seperti penghalusan citra atau smooth, Gaussian blur, sharpen mean removal, emboss atau memberi efek timbul pada citra, dan edge detection, pendeteksian tepi pada citra. Artikel ini ada kesamaan dengan penelitian ini, yaitu mencari metode yang paling unggul untuk memperbaiki kualitas citra. Yang keempat atau terakhir, ada penelitian dilakukan oleh Budi Hartono dan Veronica Luciana yang berjudul Analisis Teknik Adaptive Histogram Equalization dan Contrast Stretching untuk memperbaikan kualitas citra. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perbaikan kualitas citra diperbarui oleh kondisi awal citra dan teknik yang digunakan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu memperbaiki kualitas citra gambar. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya untuk bab 3 yaitu metode penelitian. Di sini ada kerangka berpikir. Jadi kerangka penelitian ini pertama-tama itu kita menentukan masalah dan tujuan penelitian. Kemudian kita mengumpulkan data, yaitu datanya berupa dataset citra yang mentah yang akan nanti diolah untuk ditingkatkan kualitasnya. Kemudian dari data-data tersebut kita pilih mana yang akan digunakan. Kemudian data di pre-process. Setelah data melalui proses pre-processing, eh, teknik peningkatan citra, histogram equalization sama contrast stretching diimplementasikan ke data data yang udah melalui tahap pre-processing. Kemudian setelah data tersebut udah ditingkatkan kualitasnya dengan teknik-teknik tadi, dievaluasi masing-masing teknik, dan terakhir kita menganalisa dan membuat kesimpulan dari hasil evaluasi. Untuk waktu penelitian, kami melaksanakan penelitian ini dalam periode sekitar 2 minggu, dimulai sejak kita pengen tugas untuk melanjutkan artikel ini dan penelitian. Proses tersebut meliputi 1 minggu untuk pengumpulan data dan observasi, serta 1 bulan untuk pengolahan data, termasuk 1 bulan termasuk penyajian dalam bentuk observasi dan mendapatkan bimbingan dari sana. Kemudian tempat penelitiannya, pelaksanaan penelitian ini dilakukan di rumah dari setiap anggota individu dan melalui pertemuan secara daring. Nah, instrumen penelitian dari penelitian ini adalah rancangan eksperimen pada citra yang diolah dengan teknik histogram equalization dan contrast stretching, serta kuesioner pengukuran kepuasan terhadap kualitas citra. Tujuan instrumen. Instrumen ini digunakan untuk membandingkan hasil dari pengolahan citra dengan teknik HE dan CS. Jenis instrumen, rancangan eksperimental, factorial design, dan questionnaire self-report. Detail instrumen. Instrumen ini terdiri dari 2 perlakuan, yakni histogram equalization dan contrast stretching. Hasil dari setiap perlakuan tersebut kemudian akan dinilai oleh responden melalui kuesioner. Pertanyaan dibuat dengan skala like 5 poin dari 1 sangat tidak puas hingga 5 sangat puas. Kemudian pengaturan instrumen diberlakukan terhadap beberapa data citra yang kemudian akan ditunjukkan kepada responden. Selanjutnya, responden diberikan kuesioner untuk menilai kualitas citra hasil pengolahan berdasarkan pada citra yang ditujukan kepada responden. Data yang diperoleh dari kuesioner akan diolah dengan analisis deskriptif untuk membandingkan kualitas citra hasil pengolahan dari teknik HE dan CS. Kemudian metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif pasca eksperimen
Hasil penelitian didapatkan dengan menerapkan histogram equalization dan contrast stretching pada beberapa citra yang kemudian ditunjukkan kepada responden beserta dengan kuesioner yang menanyakan tentang kualitas citra tersebut. Populasi dari responden kuesioner adalah mahasiswi serta dosen di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Dengan sampel berjumlah 60 orang yang diambil dengan teknik purposive sampling. Validitas kuesioner diuji dengan validitas konstruk dan konten untuk mengukur seberapa jauh dan relevan kuesioner yang dibuat untuk mengukur kualitas cita. Reliabilitas kuesioner diuji dengan reliabilitas internal dan stabilitas untuk mengevaluasi keandalan kuesioner menurut hubungan antar item dalam kuesioner. Data dikumpulkan dengan melakukan eksperimen pada citra-citra yang didapatkan dari internet dan pengumpulan kuesioner yang diberikan pada responden untuk penilaian hasil eksperimen. Dalam penelitian ini terdapat kecenderungan untuk respon yang subjektif dan bias dari responden saat membandingkan. Untuk mengatasi hal tersebut, penulis hanya meminta responden untuk menilai tanpa membandingkan teknik yang ada. Baik, sekarang masuk ke hasil pembahasan. Jadi CS dan HI ini kami implementasikan ke dalam framework yang dimana kita menggunakan bahasa pemrogramannya itu bahasa Python dan menggunakan library OpenCV, NumPy dan juga Matplotlib untuk pemetaan dari gambar-gambar yang akan dikeluarkan atau di-outputkan. Ini terdapat 3 gambar yang kita pakai. Untuk proses pada framework perbaikan kualitas citra yang digunakan pada penelitian ini dimulai dengan melakukan input citra ke dalam framework, lalu input citra tersebut kemudian akan diubah menjadi citra grayscale untuk efisiensi pengolahan citra, lalu citra grayscale ini kemudian diolah dengan HE dan juga CS. Citra hasil HE dan CS masing-masing gambar akan dikeluarkan secara bersamaan untuk kemudian dibandingkan. Setelah melalui proses pada framework, didapatkan citra hasil CS yang dapat dilihat pada gambar 4A, 4B, 4C, dan seterusnya. Secara visual, kita dapat melihat peningkatan kontras pada citra hasil bila dibandingkan dengan citra asli. Objek-objek yang ada pada citra dapat terlihat dengan lebih jelas karena memiliki perbedaan warna yang lebih signifikan, dan berikut ini citra yang dihasilkan oleh framework dalam penelitian ini. A, B, C, D, E, dan F. Ini hasil output dari yang sudah kita implementasikan teknik CS dan juga HI-nya. Setelah kami mendapatkan hasil dari perbandingan di atas, kami membuat kuesioner yang bertujuan untuk meminta pendapat kepada para mahasiswa lain untuk membandingkan hasil penerapan teknik HE dan juga CS. Kami membuat kuesioner ini terdiri dari 7 pertanyaan yang dimana 6 merupakan pilihan responden setuju sampai tidak setuju, dan juga 1 pertanyaan untuk pilihan lebih baik HE atau CS. Pada pertanyaan pertama kami mendapatkan hasil yaitu 50-50 yang dimana bahwa HE ini lebih efektif untuk meningkatkan kualitas citra. Untuk pertanyaan kedua, bervariasi dikarenakan hasil dari teknik CS ini berbeda dikarenakan HE lebih bagus daripada CS. Lalu di pertanyaan ketiga, perbedaan kualitas citra dari kualitas citra awal dengan yang setelah diterapkan teknik, bahwa responden lebih banyak yang setuju dikarenakan perubahan yang sangat signifikan dari gambar di atas ini yang sudah ditampilkan sebelumnya. Lalu untuk CS sendiri, seperti yang kita tahu bahwa dia di bawah HE, yang dimana hasilnya rata-rata orang lebih ke setuju aja dan lebih pilih netral dikarenakan perbedaannya tidak terlalu signifikan. Lalu di sini lebih efektifkan HE atau CS, responden mengatakan bahwa lebih efektif bahwa menggunakan HE karena hasilnya lebih bagus, kualitasnya lebih ditingkatkan, dan untuk mulai dari highlight, shadow segala macam lebih terlihat dan lebih mencolok. Lalu dari hasil pertanyaan terakhir, hanya 0,25 responden yang setuju dengan pernyataan bahwa contrast stretching lebih efektif dibandingkan dengan HE. Jadi dapat disimpulkan bahwa HE lebih unggul daripada teknik CS. Nah, untuk kesimpulannya, kami bisa mengambil kesimpulan bahwa teknik HE dan CS dapat meningkatkan kualitas gambar digital. Studi tersebut membandingkan kedua teknik dan mengevaluasi kinerja mereka menggunakan parameter kualitas. Lalu tujuan penelitian juga memberikan pemahaman yang lebih baik
tentang perbedaan antara kedua teknik dan merekomendasikan teknik yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas gambar. Artikel ini juga berharap dapat berkontribusi dalam pengembangan teknologi pemrosesan gambar digital dan juga kesimpulan dapat kita ambil bahwa histogram equalization lebih disukai oleh sebagian besar responden. Lalu untuk sarannya, berdasarkan penelitian yang sudah kami lakukan, kami memiliki saran untuk menggunakan teknik histogram equalization sebagai pilihan yang lebih efektif dan dalam meningkatkan kualitas gambar digital. Ini ada beberapa referensi yang kami pakai, ada 15 referensi, lalu ini berupa kuesionernya, dan ini total dari plagiasi kami, 20%. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.